Siapkanlah oleh kalian semua perbekalan. Sungguh sebaik-baik bekal adalah kesempurnaan takwa, dan takutlah kalian semua kepadaku. Demikian kata Allah, wahai orang-orang yang berakal. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wadbi'is sayyi'atal hasanata tamkhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulul karim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah senantiasa kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggikan keimanan kita dan kita kuatkan ketaatan kita kepadanya. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya yang beriman untuk selalu meningkatkan keimanan, meninggikan ketaatan sebagai sebaik-baik bekal bagi mereka dalam menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Sadaqallahul adzim. Siapkanlah oleh kalian semua perbekalan. Sungguh sebaik-baik bekal adalah kesempurnaan takwa, dan takutlah kalian semua kepadaku. Demikian kata Allah, wahai orang-orang yang berakal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ayat ini menegaskan perintah untuk senantiasa berfikir menggunakan karunia terbaik, yaitu akal, dalam rangka meningkatkan keimanan, dalam rangka meningkatkan ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Yunus ayat yang ke-9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihat yahdihim rabbuhum biimanihim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, yahdihim rabbuhum, Tuhan mereka akan memberikan petunjuk kepada mereka, biimanihim, berdasarkan keimanan mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Imam Ibnu Katsir di dalam kitabnya Tafsir Al-Quran Al-Azim menjelaskan makna ayat ini
tentang adanya hubungan kausalitas, hubungan sebab dan akibat. Beliau mengatakan bahwa keimanan seseorang dengan hidayah yang ia terima dari Allah itu merupakan hubungan sebab akibat. Jika keimanannya meningkat, maka hidayahnya pasti meningkat. Jika keimanannya istimewa, maka hidayahnya istimewa. Tidak mungkin orang yang imannya istimewa, hidayahnya biasa-biasa saja. Sebagaimana tidak mungkin orang yang imannya biasa-biasa saja, hidayahnya sangat istimewa. Maka Imam Ibnu Katsir menjelaskan ayat ini menegaskan hubungan makna sebab dan akibat. Makanya orang-orang yang beriman diperintahkan untuk meningkatkan keimanan. Untuk apa? Supaya dengan peningkatan keimanan itu meningkat pula kualitas hidayah yang ia terima dalam kehidupannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para nabi, para syuhada, para anbiya, mereka adalah orang-orang yang istimewa. Mereka adalah orang-orang yang imannya dan amal solehnya istimewa. Maka hidayah yang Allah berikan kepada mereka juga sangat istimewa. Kemudian ada ayat yang menegaskan makna yang sama, bahwa keimanan itu sangat mempengaruhi kualitas hidayah yang diterima oleh seseorang. Di dalam surat An-Nahl ayat yang 104 Allah berfirman, Innal ladzina la yu'minuna bi ayatillah. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengimani ayat-ayat Allah, Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada mereka. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka siksa yang sangat pedih. Ayat ini menegaskan satu hal, kata Imam Ibnu Katsir. Kalau kita menginginkan hidayah yang sempurna, maka sempurnakanlah keimanan kita. Kalau kita menginginkan hidayah istimewa, istimewakanlah keimanan kita. Karena ayat ini, baik Yunus ayat yang ke-9 ataupun An-Nahl ayat 104, itu menegaskan makna yang sama. Itulah sebabnya Bapak-bapak dan para jamaah serta saudara-saudara semuanya, kita diwajibkan untuk mengupayakan sekuat tenaga meningkatkan keimanan, agar iman yang kita miliki itu memberikan pengaruh kepada istimewanya hidayah yang Allah berikan kepada kita semuanya. Semakin bagus hidayah Allah untuk kita, semakin berkualitas kehidupan kita. Semakin bagus petunjuk yang Allah berikan kepada kita, maka akan semakin tertunjuki jalan kehidupan kita. Tutur kata kita bersifat menunjuki, baik menunjuki diri sendiri ataupun menunjuki orang lain. Cara pandang kita bersifat mencerahkan, baik diri sendiri ataupun orang lain. Pertimbangan-pertimbangan kita bersifat memberikan arahan, baik kita ataupun orang lain. Itulah sebabnya maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah 33 Al-Ahzab ayat 70 dan 71, betapa orang itu tertunjuki bukan karena ilmunya, apalagi karena hartanya, bukan. Juga bukan karena kekuasaannya, tetapi semata-mata Allah itu memberikan petunjuk kepada seseorang karena ketakwaannya. Allah berfirman,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, wa qulu qawlan sadida, dan berkatalah dengan perkataan yang lurus, perkataan yang benar. Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya menjelaskan, yang dimaksud dengan qaulan sadida itu adalah perkataan yang didasarkan pada kalimat tauhid, perkataan yang didasarkan pada kalimat la ilaha illallah. Itu kata Imam Al-Qurtubi. Nah, mengapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dua hal untuk dilakukan secara bersamaan? Karena ada janji di belakangnya. Apa janjinya? Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah memerintahkan dua hal. Yang pertama adalah meningkatkan ketakwaan. Meningkatkan ketakwaan. Yang kedua, sesudah mengupayakan meningkatkan ketakwaan adalah mengupayakan berkata dengan perkataan yang benar. Perkataan yang didasarkan pada kalimat tauhid. Maka bayangkan orangnya bertakwa, ia tidak bicara kecuali pembicaraan itu didasarkan pada kalimat tauhid. Maka tidak ada yang buruk pada tutur katanya. Tidak ada yang menyesatkan pada cara pandangnya. Sampai Allah berfirman, yuslih lakum a'malakum. Apa artinya aslaha yuslihu? Artinya adalah memperbaiki. Islah itu artinya perbaikan. Maka jika kita bertakwa dan berkomitmen berkata-kata lurus, berkata-kata benar, itu Allah turun tangan memperbaiki perilaku kita. Itu Quran yang berbicara, yuslih lakum a'malakum. Allah akan perbaiki tindak tanduk kalian. Allah akan perbaiki cara bicara kalian. Allah akan perbaiki bagaimana kalian berkarya dengan tangan kalian. Itu Allah yang akan langsung menunjuki. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka jika Allah turun tangan memperbaiki semua perilaku kita, maka Allah akan ampunkan segala dosa dan khilaf kita. Makanya bapak-bapak dan para jamaah yang dirahmati Allah, komitmen yang harus kita tegakkan adalah komitmen menyempurnakan ketakwaan dan berkata-kata benar. Hanya ini yang membuat Allah punya alasan untuk turun tangan, campur tangan memperbaiki perilaku kita. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Dan itu adalah sejatinya kemenangan. Fawzan 'azima. Inilah yang kemudian sering kita lupakan. Mungkin ada orang yang berharta. Harta itu baik untuknya, tetapi tidak bersifat menunjukinya. Mungkin ada orang yang dianugerahi ilmu. Ilmu itu pasti baik, tetapi belum tentu menunjuki. Yang menunjuki, kata Allah di dalam ayat ini, adalah ketakwaan kita dan komitmen kita untuk berkata-kata benar, qaulan sadida. Makanya bapak-bapak dan para jamaah, perintah untuk meningkatkan ketakwaan itu disampaikan setiap pekan, berulang-ulang secara periodik setiap pekan. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Tingkatkan ketakwaan kalian dengan sebenar-benarnya perasaan takwa. Ada pertanyaan,
bertakwa dengan sebenar-benarnya itu seperti apa? Imam Ibnu Katsir di dalam kitabnya menjelaskan minimal ada 3 ukurannya. Nah, ukuran inilah yang harus kita pegang teguh untuk mencari tahu apakah kita sudah mengalami peningkatan dalam ketakwaan. Yang pertama kata Imam Ibnu Katsir, an yuta'a wala yu'sa. Seseorang itu disebut bertakwa dengan sesungguh-sungguhnya jika ia mentaati Allah dan tidak bermaksiat kepadanya. Beliau menjelaskan kemaksiatan dan ketaatan itu 2 hal yang berbeda. Kedua-duanya tidak bisa hidup bersama. Kedua-duanya saling mengalahkan dan saling merusak. Maka jika ketaatan seseorang memuncak, maka kemaksiatannya akan merendah. Tetapi jika kemaksiatannya meningkat, maka ketaatannya akan merendah. Tidak mungkin ketaatannya melejit dan kemaksiatannya pada saat yang sama melejit pula. Maka kata Imam Ibnu Katsir, an yuta'allaha wa la yu'sa. Yang kedua kata Imam Ibnu Katsir, an yudhkara wa la yunsa. Disebut dengan sebenar-benarnya takwa itu adalah engkau selalu ingat kepada Allah dan jangan sekali-kali melupakannya. Karena segala bentuk kemaksiatan, jebakan-jebakan setan itu terbuka justru ketika seorang hamba tidak sedang ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang sedang berzikir, beristighfar, membaca Al-Quran, tidak mungkin pada saat yang sama dia melakukan kemaksiatan. Dan orang-orang yang melakukan kemaksiatan, tidak mungkin saat itu dia sedang berzikir, membaca Al-Quran, beristighfar. Makanya kata para ulama, zikir kepada Allah itu disebut sebagai benteng, disebut sebagai pembatas seseorang dari segala bentuk kemaksiatan. Maka kata Imam Ibnu Katsir, beliau mengatakan an yudhkara wa la yunsa. Hendaklah engkau ingat Allah setiap saat dan jangan sekali-kali engkau lupakan. Sekali engkau lupakan, kata Allah, maka kemaksiatan akan menghadang. Yang ketiga kata beliau adalah an yushkara wa la yukfar. Orang yang disebut bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa adalah hendaklah engkau syukuri segala karunia Allah untuk kalian dan jangan sekali-kali engkau kufuri. Karena syukur nikmat itu adalah berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kufur nikmat adalah buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sekurang-kurangnya ini ukuran yang digunakan oleh Imam Ibnu Katsir ketika beliau menafsiri surat Ali Imran ayat yang 101 dan 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita semuanya. Dan dengan kesehatan itu semoga kita bisa jaga keimanan kita. Kita tinggikan amal soleh kita. Kita tinggikan amal sedekah kita. Dan kita kuatkan istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq
liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul adzim. Para jamaah yang dirahmati Allah, pada khutbah yang kedua ini izinkan kembali saya mengajak diri saya dan juga seluruh jamaah, mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggikan, kita kuatkan ketaatan kita kepadanya. Sungguh tidak ada sebaik-baik bekal bagi kita untuk menghadapnya kecuali bekal ketakwaan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Perintah pertama adalah meningkatkan ketakwaan semaksimal mungkin, haqqa tuqatih. Yang kedua adalah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kita meninggalkan dunia ini kecuali sudah berpasrah diri, muslim, menyerahkan semua urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Urusan akidah kita serahkan kepada Allah. Tidak ada Tuhan yang kita sembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Urusan tawakal kita serahkan kepada Allah. Tidak ada penjamin kehidupan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Urusan ampunan kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena tidak ada zat sebaik-baik pengampun dan pemaaf kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Para mufassir menjelaskan dua perintah ini saling berhubungan. Orang-orang yang meninggal dalam keadaan muslim, berpasrah diri kepada Allah, itu adalah orang-orang yang berupaya meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Dan orang-orang yang punya komitmen meningkatkan ketawakalnya kepada Allah berpeluang meninggal dalam keadaan muslim. Tidak mungkin orang yang tidak bertakwa meninggal dalam keadaan muslim. Karena mereka yang meninggal secara indah dalam keadaan berpasrah diri adalah orang-orang yang bertakwa. Maka ayat ini menjadi perintah yang harus diambil dua-duanya. Karena penghubung dua perintah ini adalah waw ataf, dan itu maknanya dua-duanya harus diambil, tidak boleh memilih. Kalau boleh memilih, kata sambungnya bukan wa tetapi atau. Contohnya, kamu boleh tinggal atau pergi, berarti memilih salah satu. Tetapi ayat ini menjelaskan dua-duanya adalah perintah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak dan para jamaah yang dirahmati Allah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di sisa waktu sebelum kita menghadap Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak tahu kapan saatnya tiba. Doa kita adalah semoga Allah senantiasa jaga iman kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala jaga dan berikan hidayahnya untuk kita. Dan paling puncak adalah semoga Allah Subhanahu wa taala anugerahkan husnul khotimah kepada kita semuanya. Amin Allahumma amin.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira warhamhuma kama rabbayana shaghira wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim rabbana innaka raufur rahim. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi ij'alna muqimas shalah Rabbi ij'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa dzikrullahi akbar.